Murakkab itu ada dua macam. Satu tahqiqon, dua takdiron. Apabila murakkab dibentuk dari dua kalimat, disusun dari dua kalimat, maka kedudukan i'rabnya, posisinya adalah mubtada dan khobar. Ini fi'il amar. Fi'il amar yang menunjuk pada mufrad mudzakkar mukhatab, itu fa'ilnya harus dibuat dari isim dhamir mustatir wujub, tersimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan, teman-teman, adik-adik yang sedang belajar nahwu, pada saat ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui video ini, melalui suatu acara, yaitu pembacaan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah, yang mana kitab tersebut adalah sebuah kitab yang menjelaskan tentang nahwu. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas salah satu syarat untuk dikatakan kalam, yaitu lafal. Untuk pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang murakkab, yang mana murakkab itu adalah merupakan syarat yang kedua untuk dikatakan kalam. Bacanya murakkab, akabnya tasdid, tidak sukun, bukan murkab tetapi murakkab karena ikut wazan mufa'alun. Adapun pengertian murakkab ini secara lughat, secara bahasa adalah wad'u syai'in sawa'un akana bainahuma munasabatun amla. Ini sudah saya tuliskan pengertian murakkab secara bahasa. Wad'u syai'in ala syai'in sawa'un akana bainahuma munasabatun amla. Bahwa murakkab itu adalah meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Baik antara sesuatu yang pertama yang diletakkan dengan sesuatu yang kedua yang menerima peletakan, itu ada kesesuaian, ada keserasian, ataupun tidak ada hubungan, tidak ada keserasian, tidak ada kepantasan. Itu sama saja. Artinya sama saja, maksudnya sama-sama disebut dengan murakkab. Sama-sama disebut dengan murakkab. Namun pengertian yang seperti ini menurut secara bahasa, pengertian secara bahasa, meletakkan sesuatu atas sesuatu yang lain. Saya contohkan, nih. Saya contohkan menyusun atau meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain, yang mana sesuatu yang mau diletakkan dengan yang menerima peletakan itu tidak ada kesesuaian, tidak ada kecocokan, ya, tidak ada keserasian. Misal, yang akan saya letakkan ini berupa HP, kemudian saya letakkan pada kitab. Ini kitab, ini HP. Nah, ini disebut tidak nyambung, ini tidak ada keserasian antara kitab dengan HP ini. Nah, kemudian contoh yang kedua, saya pegang sesuatu yang pertama yaitu kitab. Akan saya letakkan pada kitab juga. Berarti ini sesuatu yang diletakkan itu dengan yang menerima peletakan adalah ada keserasian, ada kecocokan, ada kesamaan. Seperti ini contohnya. Nah, ini mana yang disebut dengan murakkab secara bahasa? Kedua-duanya sama-sama disebut dengan murakkab, baik yang tidak ada keserasian ataupun yang ada keserasian, kecocokan seperti ini. Namun pengertian yang semacam ini adalah pengertian murakkab secara bahasa, bukan pengertian murakkab yang dikehendaki oleh ulama nahwu, bukan pengertian murakkab yang berada dalam bab kalam.
Kalau pengertian murakkab yang dikehendaki oleh ulama nahwu ini, ma tarakkaba min kalimata ini fa'aksara tahqiqan au taqdiran. Ma tarakkaba min kalimata ini fa'aksara tahqiqan au taqdiran. Ini saya tuliskan arti bebas di bawahnya, bukan terjemahan per huruf, bukan arti per huruf, tetapi terjemahan secara bebas. Maksudnya bebas di sini bukan bebas semaunya, bukan bebas semau saya. Artinya bebas karena terjemahan bahasa Arab yang diterjemah ke Indonesia itu menemukan banyak kesulitan. Oleh karena itu, kalau diterjemah secara bebas, ini akan menimbulkan pemahaman yang mudah bagi pendengar atau pembacanya. Jadi kadangkala ada yang dikurangi, ada yang ditambah kalimatnya, yang tujuannya agar supaya mempermudah pendengar atau pembaca. Bukan berarti mau merubah kandungan arti yang ada di definisi ini. Bukan seperti itu. Saya ulang definisinya, ma tarakkaba min kalimata ini fa'aksara tahqiqan au taqdiran. Terjemah bebasnya atau penjelasannya, yang dinamakan murakkab ialah setiap penyusunan kalimat yang terdiri dari minimal 2 kalimat atau lebih. Baik kalimat yang disusun itu, kalimat tersebut secara nyata atau hanya perkiraan saja. Tahqiqon secara nyata, takdiron secara perkiraan. Secara nyata memang betul-betul ada. Karena ada, bisa dilihat, bisa ditulis, bisa diucapkan, juga bisa didengarkan. Itu adalah sebagian daripada pengertian tahqiqon. Au takdiron. Jadi keberadaan kalimat yang disusun itu tidak kelihatan secara nyata. Keberadaannya tidak secara nyata, tetapi berdasarkan takdiron. Sebenarnya tidak ada. Karena tidak ada, ia tentunya tidak bisa diucapkan, otomatis tidak bisa didengarkan, tidak bisa ditulis, dan lain sebagainya. Takdiron hanya berdasarkan perkiraan saja. Akan tetapi kalimat yang dikira-kira itu seandainya dimunculkan, maka itu bisa. Nah, di sini saya beri contoh. Nah, contohnya cukup banyak sekali. Karena bil misali yattadihul maqal. Sesuatu perkataan atau penjelasan, keterangan itu akan menjadi jelas. Akan menjadi jelas apabila dihadirkan contoh. Semakin banyak contohnya, insya Allah pemahamannya semakin baik. Nah, di sini contohnya saya beri kode ini. Karena saya ingin memberi contoh dari apa-apa yang terkandung di dalam definisi ini. Tadi dijelaskan bahwa murakkab itu ma tarakkaba min kalimata ini. Murakkab itu adalah susunan kalimat yang jumlah susunannya minimal 2 kalimat. Maka saya beri kode seperti ini. Angka 1 kemudian dibulati. Kemudian di sini saya beri angka 1 sama dengan ini. Ini menandakan bahwasannya kalimat-kalimat yang saya tulis ini, yang letaknya setelah angka ini, merupakan contoh daripada murakkab yang dibentuk hanya dari dua kalimat. Kemudian saya beri kode lagi di kalimat fa'aksara. Maksudnya nanti akan saya beri contoh di dalam kode yang sama ini. Contoh maksudnya bagaimana?
contoh yang ini merupakan contoh dari pengertian kalimat yang ada di sini, fa'aksaro ini. Kan tadi katanya bahwa murakkab itu minimal disusun atau dibentuk dari 2 kalimat atau lebih. Nah, lebih dari 2 kalimat itu 3 kalimat, 4 kalimat, 5 kalimat, dan seterusnya. Ini juga saya kasih contoh. Kemudian bahwa murakkab itu ada 2 macam. 1 tahqiqon, 2 takdiron. Tahqiqon contohnya seperti apa? Kalau penjelasannya sudah tadi, apa yang dimaksud tahqiqon? Contohnya seperti apa? Nah, saya kasih contoh juga. Kemudian takdiron, bagaimana murakkab yang takdiron itu seperti apa? Sudah saya jelaskan tadi, contohnya juga saya buatkan di sini. Kita mulai dari contoh yang pertama. Contoh daripada murakkab yang tersusun dari 2 kalimat, yaitu susunan kalimat karimun jalisun. Karimun jalisun. Karim adalah orang yang duduk. Jadi orang yang menyusun ini memberi informasi, mengabarkan bahwasannya seseorang yang bernama Karim itu adalah duduk. Karimun di sini dibaca rofa, jalisun dibaca rofa. Karimun dibaca rofa karena menjadi mubtada. Kemudian jalisun dibaca rofa karena menjadi khobar, menjadi khobarnya karimun. Berarti kalimat ini tersusun dari satuan mubtada dan khobar, dibentuk dari 2 kalimat. Jadi inilah contoh daripada murakkab yang dibentuk atau disusun dari dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah karimun. Kedudukan i'rabnya menjadi mubtada. Kalimat yang kedua adalah jalisun. Kedudukan i'rabnya adalah menjadi khobar. Contoh selanjutnya adalah Khalidun mahirun. Khalid itu adalah orang yang pintar, orang yang mahir, orang yang pandai. Contoh ini juga terdiri atau terbentuk dari 2 kalimat. Kalimat yang pertama adalah Khalidun. Kedudukan i'rabnya sama dengan karimun, yaitu menjadi mubtada. Kemudian kalimat yang kedua adalah mahirun. Jadi contoh Khalidun mahirun merupakan contoh daripada murakkab yang disusun dari 2 kalimat. Yang mana kedua contoh ini antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua sama-sama dibentuk dari kalimat isim. Karimun jalisun, karimun kalimat isim, jalisun kalimat isim, Khalidun kalimat isim, mahirun kalimat isim. Kalimat yang pertama karimun, Khalidun menjadi mubtada. Kalimat yang kedua menjadi khobar. Ini menunjukkan umumnya apabila murakkab dibentuk dari 2 kalimat, disusun dari 2 kalimat, maka kedudukan i'rabnya, posisinya adalah mubtada dan khobar. Kemudian contoh selanjutnya dari contoh murakkab yang disusun dari 2 kalimat adalah jalasah karimun. Jalasah karimun. Jalasah telah duduk. Siapa yang duduk? Karimun, karim. Ini juga dibentuk dari 2 kalimat. Kalimat yang pertama adalah jalasah, yaitu kalimat fi'il, fi'il madi. Kalimat yang kedua adalah karimun, dibaca rofa karena kedudukannya menjadi fa'il. Fa'il daripada lafal jalasah. Ini menunjukkan, memberi pengertian kepada kita bahwa murakkab yang disusun dari 2 kalimat itu bukan hanya terbentuk dari mubtada dan khobar, tetapi boleh jadi murakkab yang disusun dari 2 kalimat itu dibentuk dari fi'il dan fa'il, seperti yang terjadi di contoh ini, jalasah karimun. Contoh yang lain, murakkab yang terbentuk dari 2 kalimat yang dibentuk dari fi'il dan
fa'il. Qomat Hindun. Qomat Hindun. Nah, ini terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama fa'il, yaitu qomah. Kok berubah menjadi qomat? Karena fa'ilnya muannas. Kalau tadi jelas sekarimun di fi'il madinya tidak dikasih taknis karena fa'ilnya mudzakkar. Di contoh ini fa'ilnya muannas yaitu Hindun, maka di fi'il madinya harus diberi tanda kemuannasannya, yaitu taknis. Jadi seperti ini. Kemudian contoh selanjutnya, murakkab yang disusun dari dua kalimat adalah su'ilah aliyun. Su'ilah aliyun, ditanya Ali. Nah, ditanya Ali. Ini kalimat yang pertama su'ilah. Kalimat yang kedua aliyun. Kalimat yang pertama su'ilah, kalimat yang kedua aliyun. Berarti susunan ini, kalimat ini su'ilah aliyun adalah merupakan contoh atau bentuk murakkab yang disusun dari dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah su'ilah fi'il madi mabni majhul, dan aliyun adalah merupakan kalimat yang kedua, kedudukan i'rabnya sebagai naibul fa'il. Bukan fa'il, naibul fa'il. Apa naibul fa'il? Apa fi'il mabni majhul? Ini penjelasannya nanti ada bab tersendiri. Sekarang ini hanya memberi gambaran, memberi contoh bahwa murakkab yang disusun atau dibentuk dari dua kalimat ini boleh jadi antara mubtada dan khobar. Kadangkala bukan mubtada dan khobar tetapi fi'il dan fa'il. Bahkan kadangkala bukan mubtada dan khobar, bukan fi'il dan fa'il, akan tetapi fi'il mabni majhul dan naibul fa'il. Ini contoh-contoh daripada murakkab yang terbentuk dari dua kalimat. Selanjutnya fa'aksar. Bahwasannya murakkab itu ada kalanya dibentuk dari lebih dari dua kalimat. Lebih dari dua kalimat itu berapa? Ya pokoknya lebih dari dua kalimat. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama adalah qara'ah Muhammadun al-kitabah. Qara'ah Muhammadun al-kitabah. Kalau diteruskan bacaannya qara'a Muhammadunil kitabah. Qara'a Muhammadun al-kitabah. Ini contoh daripada murakkab yang jumlah kalimatnya fa'aksaroh, lebih dari 2. Qara'a Muhammadun al-kitabah. Muhammad telah membaca kitab. Kita perhatikan dan kita buktikan bahwa di contoh ini kalimatnya lebih daripada 2. Yang pertama, kalimat yang pertama adalah qara'ah fi'il madi. Kemudian yang kedua Muhammadun dibaca rafa karena menjadi fa'ilnya qara'ah. Yang ketiga adalah al-kitabah. Kedudukan i'rabnya menjadi maf'ul bih. Kenapa jadi maf'ul bih? Karena fi'il yang jatuh sebelumnya qara'ah termasuk fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Jadi qara'ah Muhammadun al-kitabah tersusun dari 3 kalimat. Murakkabnya dengan 3 kalimat. 1 qara'ah, 2 Muhammadun, 3 al-kitabah. Katanya tadi fa'aksar itu bukan hanya 3, boleh jadi 4 dan seterusnya. Ini contohnya yang 4 ini. Qara'at Hindun al-Qur'ana sobahan. Qara'at Hindun al-Qur'ana sobahan. Telah membaca Hindun
Al-Quran, Hindun telah membaca Al-Quran sobahan pada waktu pagi. Kita hitung kalimatnya. Yang pertama adalah qaraat, fi'il madhi. Kok ada taknya? Nah, karena fa'ilnya qaraat menunjuk pada perempuan, yaitu Hindun. Maka harus dikasih tanda perempuan, yaitu tak taknis as-sakinah. Kalimat yang kedua adalah Hindun selaku fa'il daripada qaraat. Yang ketiga adalah Al-Qur'anah. Kedudukan i'rabnya menjadi maf'ul bih, makanya dibaca nasab. Yang keempat dzarab zaman. Itu 2, 3, 4 sobahan. Jadi contoh ini adalah merupakan contoh murakkab yang lebih dari 2 kalimat, yaitu terdiri dari 4 kalimat. 1, 2, 3, 4. 5 apakah boleh? Boleh 5. 6 juga boleh. Berapapun boleh, sesuai dengan yang diinginkan oleh pembicara ataupun penulis. Kalau mau ditambah misal fis sa'atil khamisati, qaraat Hindun Al-Qur'ana sobahan fis sa'atil khamisati. Hindun telah membaca Al-Qur'an pada waktu pagi hari, tepatnya fis sa'atil khamisati, pada jam 5. Ini berarti berapa huruf nih? Tuh 2, 3, 4, 5 huruf jar, 6, 7. Susunan yang seperti ini adalah merupakan pengertian daripada murakkab yang fa'aksaroh. Kemudian juga saya beri contoh bagian kalimat tahqiqon yang ada dalam definisi murakkab ini. Tahqiqon, murakkab yang keberadaannya itu nyata, konkret, bisa dilihat, bisa dibaca, bisa didengarkan. Ini nomor 3 ini. Kode nomor 3 tahqiqon. Tuh 2. Yang pertama ijlis. Yang kedua ijtahid, asrabuh, tusafir, dan masih banyak yang lain contohnya. Ijlis ini terdiri dari berapa kalimat? Seperti yang saya jelaskan kemarin pada bab lafal. Karena dalam hal ini tahqiqon atau takdiron ini mengalami hal yang sama. Di lafal kemarin cuma beda istilah. Beda istilahnya. Di sana hakikotan di bab lafal hakikotan au hukman. Nah, seperti ini kemarin. Kalau nggak salah seperti ini. Mudah-mudahan benar. Hakikotan au hukman. Apa hakikotan? Sama dengan tahqiqon. Nyata keberadaannya. Bisa dibunyikan. Bisa ditulis. Bisa didengarkan. Bisa dibaca. Hukman sama dengan takdiron. Dikira-kira saja. Sebenarnya tidak ada. Tidak bisa dilihat. Tidak bisa diucapkan. Hanya perkiraan saja. Namun nanti takdiron dan hukman itu kalau dimunculkan, perkiraan itu dimunculkan, ya pastinya bisa kelihatan, bisa disuarakan, dan lain sebagainya. Di contoh ijlis ini, kalau kita lihat, kalau kita tulis, seolah-olah kalimatnya hanya satu, yaitu ijlis. Tetapi sebenarnya bukan satu, 2. Yang satunya mana? Gak kelihatan, tersimpan. Makanya disebut dengan domir mustatir, yaitu sebuah kalimat isim domir yang tersimpan, gak bisa kelihatan. Nah, kalau dikira-kira muncul. Kalau dikira-kira kalimat yang tersimpan itu menjadi antah. Ini lebih jelasnya saya pindah contohnya. Ijlis
Seperti ini. Kalimat yang tersimpan kalau dikira-kira menjadi antah dan dimunculkan menjadi antah. Jadi seperti ini, berarti ijlis di contoh ini tersusun dari 2 kalimat, bukan 1 kalimat. Cuman yang satunya tersimpan. Kalau diperkirakan dan perkiraan itu dimunculkan menjadi seperti ini. Jadi hasilnya 2, ijlis dengan antah. Kemudian ijtahid, ini sama juga, ini fi'il amar. Fi'il amar yang menunjuk pada mufrad mudzakkar mukhatab, itu fa'ilnya harus dibuat dari isim dhamir mustatir wujub, tersimpan. Kalau dikira-kira dikeluarkan sama. Di sini ada antah. Berarti ijtahid itu ada 2 kalimat. Yang satu kelihatan, yang satu tidak kelihatan. Berarti terbentuk dari 2 kalimat. Terbentuk dari 2 kalimat itu artinya masuk kepada definisi murakkab. Kemudian asrabuh, ini 2 kalimat asrabuh. Asrabuh juga 2 kalimat, yaitu ana. Ini yang tersimpan ananya. Asrabuh ana. Demikian juga dengan tusafiruh. Tusafiruh terdiri dari 2 kalimat, bukan 1. Ada yang tersimpan. Kalau dikira-kira dimunculkan perkiraannya menjadi antah. Kalimat yang pertama tusafiruh, yang kedua antah. Jadi di contoh ini ijlis, ijtahid, asrabuh, tusafiruh semuanya terdiri dari 2 kalimat. Karena terdiri dari 2 kalimat, maka mereka semua contoh-contoh ini digolongkan memenuhi syarat untuk dikatakan murakkab. Kemudian selanjutnya contoh daripada takdiron. Contoh daripada takdiron. Oh ya ini sudah contoh takdiron ini. Contohnya masih ada lagi. Kitabut thaharati. Kitabut thaharati di situ juga menyimpan kalimat yang tidak ditulis di sini. Kitabut thaharati. Karena kalau hanya kitabut thaharati ini bisa dikatakan murakkab, cuma murakkabnya bukan murakkab isnadi. Sedangkan yang dikehendaki di bab kalam itu murakkabnya murakkab isnadi, yaitu murakkab yang mempunyai yang sekiranya menghasilkan pemahaman di dalam penyusunan kalimat itu. Di antara penyusunan kalimat yang lebih dari 1 kalimat namun tidak bisa dikatakan murakkab di dalam bab kalam ini, di antaranya adalah murakkab idhofi. Apa murakkab idhofi? Susunan kalimat yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Kalau hanya itu, maka tidak disebut dengan kalam, karena murakkab di sini yang dimaksud adalah murakkab yang sekiranya bisa memberi pemahaman. Seperti contoh-contoh di atas ini. Ini yang sudah memenuhi persyaratannya untuk dikatakan murakkab, akhirnya sampailah kepada persyaratan untuk dikatakan kalam. Oleh karena itu, ini nanti akan saya jelaskan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkehendak juga untuk menjelaskan tentang macam-macam murakkab, karena murakkab itu banyak sekali. Ada murakkab isnadi yang sedang kita pelajari ini, ada murakkab idhofi, ada murakkab adadi, dan masih banyak murakkab yang lain yang semuanya kita harus mengenal dan harus paham dan mengerti. Lah kitabut thaharati ini kan kedudukan i'rabnya menjadi khabar. Sementara khabar itu harus punya mubtada, karena khabar itu adalah kalimat isim yang harus dibaca rafa yang jatuh setelah mubtada yang fungsinya untuk menjelaskan mubtada. Nah, tiba-tiba di sini ada khabar, kemudian kalau tidak ada mubtadanya kan tidak mungkin tidak menghasilkan makna yang sempurna.
Makanya di sini kalau kita temukan kalimat kitabut thaharati, ini ada kalimat yang dibuang, kalimat yang tidak ditulis, yaitu hadza. Hadza kitabut thaharati. Ini adalah kitab yang akan menjelaskan tentang thaharah. Jadi di contoh di susunan kalimat kitabut thaharah ini termasuk juga contoh daripada murakkab yang takdiron. Karena ada yang dibuang, ada yang dikira-kira hadza ini. Setelah yang dibuang itu didatangkan, nah maka masuklah kepada murakkab yang memenuhi syarat. Kemudian oleh karena murakkab itu minimal tersusun terbentuk dari dua kalimat, maka tidak bisa dikatakan murakkab. Ini kalimat yang betul-betul satu. Contoh, hal saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang dikira-kira, tidak ada yang dibuang, pokoknya hanya hal. Fi saja. Tidak ada kalimat lain sebelum dan sesudahnya. Kam saja. Tidak ada kalimat lain sebelum dan sesudahnya. Maka contoh ini tidak bisa dikatakan murakkab. Karena murakkab itu minimal, paling sedikit, minimal itu paling sedikit, susunan kalimatnya itu terdiri dari dua kalimat, yaitu mubtada dan khabar. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan saat ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan mendatang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.